Oh hatiku, bila kau ingin sampai pada ambang pengertian, berjalanlah hati-hati. Bagi setiap zarah ada pintu tersendiri, dan bagi setiap zarah ada jalan tersendiri yang menuju ke wujud penuh rahasia yang kusebutkan itu. Untuk mengenal diri sendiri, orang harus menghayati 100 kehidupan. Tapi kau harus mengenal Tuhan dari Dia sendiri dan bukan dari dirimu. Dialah yang membukakan jalan menujunya, bukan pengetahuan manusia. Pengetahuan tentang Dia tak tersedia di pintu orang-orang yang pandai menyusun kata. Pengetahuan dan kebodohan di sini sama, karena keduanya tak dapat menjelaskan maupun melukiskan. Pendapat orang-orang tentang ini hanya timbul dalam angan-angan mereka, dan aneh tentunya untuk mencoba mengambil kesimpulan dari apa yang mereka katakan, baik atau buruk. Apa yang mereka katakan itu hanya berasal dari diri mereka sendiri, sedang Tuhan di atas segala pengetahuan dan di luar segala bukti, dan tak satupun yang dapat menggambarkan keagungan suci dirinya. Oh, kau yang menghargai kebenaran, janganlah mencari kias. Adanya wujud yang tak terbandingkan ini tak memungkinkan kias, karena tiada para nabi maupun para utusan dari langit memahami sejarah terkecil pun. Mereka semua bersujud sambil berkata, kami tidak mengenal Tuhan sebagaimana keadaan Tuhan yang sebenarnya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ajil farajahum wa fi dunya ziyaratahum fil akhirati syafa'at. Ibu dan Bapak rahimakumullah, alhamdulillah bahagia bisa memulai insyaallah beberapa pertemuan ke depan. Kata Ustaz Jalal peringatan Hari Guru kemarin, beliau juga berterima kasih karena diberi kesempatan mengajar, itu artinya terbuka untuk belajar kembali. Jadi tidak ada yang benar-benar jadi guru, karena sebetulnya pada saat kita menyampaikan kita lebih banyak menerima, karena ada kelas kita jadi belajar lagi, mempersiapkan dan lain sebagainya. Tapi Ustadz Sam tadi sudah dengan baik mengawali. Alhamdulillah kita berjumpa kembali, kata beliau gitu. Itu artinya memang bagi beliau ini bukan pertemuan yang pertama. Entah di alam yang mana beliau sudah ketemu sama ibu dan bapak semua gitu. Sehingga kalimatnya adalah bertemu kembali. Nah itu di alam yang itu. Yang kedua pengantar ya. Kita akan tentu berkenalan dengan beberapa nama di dalam irfan atau dalam tasawuf. Kita masuk mengapa namanya tasawuf, mengapa namanya irfan. Ada seorang tokoh namanya Bobo Thohir Hamadani. Dari namanya pasti berasal dari Hamedan. Ini ada kawan-kawan kita dari Sukabumi yang sudah hadir, alhamdulillah ya, menempuh perjalanan. Malaikat membentangkan sayapnya sepanjang jalan. Dari Purwakarta, dari luar kota, menambah berat bagi saya kalau sampai tidak hadir. Bobo Thohir Hamadani ini cerita suatu saat dia mau belajar, daftar belajar di Hauzah, pesantren lah. Dan rata-rata pesantren dan rumah di Iran itu kalau ini pintu masuk, dalam halamannya ini ada kolam. Rata-rata desain klasik seperti itu. Termasuk rumah-rumah Iran sekarang ini, dalam itu ada kolam. Baru ini bangunan madrasah, sini selalu ada kolam. Kadang dipakai untuk berwudu atau apapun juga. Selalu ada kolam di tengah-tengahnya. Yang pernah lihat film Children of Heaven pasti ingat adegan ketika anak itu memasukkan kakinya ke dalam kolam ini, adegan terakhir. Nah, satu saat Bobo Thohir daftar ke Hauzah, tapi oleh seniornya di ospek terlebih dahulu. Kata seniornya itu, boleh kamu bergabung, tapi berendam dulu di kolam ini. Dan waktu itu musim dingin, kata seniornya, paling dia hanya bertahan beberapa saat saja. Dan Bobo Thohir kemudian berendam di kolam itu sampai berjam-jam lamanya.
Kata seniornya, kayaknya sudah cukup, kita minta saja dia untuk naik ke atas. Tapi dia tidak mau. Bobo Tohir tetap bertahan di dalam sampai subuh, sampai pagi. Begitu pagi kata mereka, sudah, kamu sudah lolos, sudah layak menjadi murid di hauzah kami, di pesantren kami. Kata Bobo Tohir, tidak, terima kasih. Sekarang saya tidak jadi daftar, tidak jadi gabung. Kenapa? Karena yang kalian pelajari bertahun-tahun aku peroleh dalam satu malam. Karena yang kalian pelajari bertahun-tahun saya peroleh dalam satu malam. Yaitu malam dia berada di kolak. Dalam mazhab Ahlul Bait alaihi salatu wassalam, umumnya yang digunakan untuk tasawuf adalah irfan. Irfan nadhari dan irfan amali. Yang tasawuf secara umum Bapak dan Ibu sudah insya Allah sangat familiar, bisa baca di buku ini juga, yang diambil dari kata sauf atau suf atau sofia, apa saja. Kata tasawuf itu mungkin dari suf yang artinya wol, karena dahulu orang-orang sufi itu menggunakan baju wol sebagai ukuran kesederhanaan. Sekarang berubah karena wol sebetulnya bahan yang mahal. Atau dari kata sofia, yang itu adalah bahasa Yunani, artinya hikmah. Tapi tidak ada kesepakatan tentang akar kata tasawuf. Bahkan tidak akan ditemukan akar katanya dalam bahasa Arab, kecuali dihubung-hubungkan tadi itu. Mazhab Ahlul Bait alaihi wasallam memilih kata irfan berdasarkan minimal 2 hadis. Yang pertama, hadis yang akan mendasari hampir semua pembahasan tentang irfan, yaitu kuntu kanzan makhfiyan fa ahbabtu an u'raf fa khalaqtu khalqa likai u'raf. Kalau Ustadz Syams mungkin punya file artikel saya dulu kuntu kanzan makhfiyan, kalau masih ada, saya sendiri tidak menyimpannya. Masya Allah, beliau itu Bobo Tohir itu mungkin usianya sudah saya kira berapa, 20 tahun lebih ya. Saya sudah tidak menyimpan file itu lagi, tapi boleh di copy, disebarkan di grup ibu dan bapak. Studi kritis terhadap hadis kuntu kanzan makhfiyan berdasarkan 2 hadis tadi ya, dipilih kata irfan. Satu, kuntu kanzan makhfiyan fa akhbartu an u'raf, disebut kata irfan di situ. Fa khalaqtul khalqa likai u'raf, 2 kali disebut. Aku itu firman qudsi Allah Ta'ala. Dan ini mendasari hampir semua tulisan atau karya dalam irfan, dalam tasawuf. Kuntu kanzan makhfiyan, aku itu Allah Ta'ala, perbendaharaan yang tersembunyi. Kanz, kunuz itu khazanah, harta karun dalam tanda petik. Terjemahan umum perbendaharaan, tapi sesuatu yang sangat berharga, yang apa kata lain dalam bahasa Indonesia selain khazanah, harta karun, apalagi disebutkan pada Allah Ta'ala. Aku itu perbendaharaan yang tersembunyi, harta karun, khazanah yang tersembunyi, makhfiyan, tersembunyi. Mengapa tersembunyi? Dari apa Allah Ta'ala diketahui kecuali dari selainnya. Fa'ahbab itu kemudian yang digunakan kata mahabbah. Biasanya diterjemahkan begini, aku perbendaharaan yang tersembunyi, maka aku ingin diketahui. Tapi kata ingin tidak sepenuhnya tepat. Fa'ahbab itu menunjukkan aku mencintai karena cinta, dan dia disandingkan dengan u'raf ini, ingin diketahui itu karena mahabbah. Fa'ahbab itu an u'raf, maka aku mencintai untuk diketahui karena kecintaan. Fa khalaqtu, maka kemudian aku ciptakan makhluk. Kalau ibu dan bapak memperhatikan dakwahul Quran, ininya ini menggunakan alif lam. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk
likai umur, supaya aku diketahui. Kita belum masuk pada penjabaran tentang ini. Sekarang insya Allah pengantar terlebih dahulu. Ini hadis yang pertama, kata irfan digunakan. Kata irfan yang kedua ada pada hadis man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sini ada dua kata irfan, sini juga ada dua kata irfan. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Ini bahaya kalau dihubungkan secara matematis, yang sama dihapus. Jadi man arafa dihapus, maka nafsahu sama dengan robbahu, ya kan? Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Yang mengenal dirinya mengenal Tuhannya. Kata mengenalnya dua-duanya dihapus sehingga menjadi dirinya adalah Tuhannya. Ini asal usul kata irfan. Dan secara umum dibagi menjadi dua, irfan nawari dan irfan amali. Irfan nawari seperti murid-murid di Hauzah, irfan amali seperti Bobo Thohir Hamadan. Bagian yang pertama. Yang kedua, mengapa irfan namanya ya? Yang kedua, mengapa subjudulnya adalah The Way of Dying? Sebetulnya tidak tepat itu way of dying itu, secara bahasa juga kurang enak. Tetapi secara bahasa Inggris juga kurang enak. Sebetulnya hanya supaya seirama saja dengan way of life gitu sebetulnya. Yang lebih tepat saya kirim ke Ustadz Sams, gambarnya bisa dimunculkan juga nanti di sini di grup ya. Karena tasawuf dan filsafat, irfan dan filsafat itu tidak terpisahkan. Pembagian, pengklasifikasian tasawuf dan filsafat itu hanya karena konsentrasi yang berbeda. Jadi bukan way of dying yang benar, sebetulnya adalah how to die. Jadi irfan, how to die, begitu. Cuma karena yang filsafat way of life, how to live, nah ini how to die. Way to die agak kurang enak, jadi how to die. Kalau filsafat kaitan dengan bagaimana memahami hidup yang baik, ini kok kaitannya dengan bagaimana mati yang baik. Yang kedua, buku teks kita adalah Musyawarah Burung Fariduddin Attar. PDF-nya ada dan sudah diberikan di grup. Kalau begitu kita antarkan doa untuk penerjemah dan penerbit ya. Bi barakatil kitab Al-Fatihah. Fariduddin Attar, Musyawarah Burung. Ini sufi berikutnya. Tadi Bobo Thohir Hamadani. Sekarang Fariduddin Attar An-Nishaburi, orang Nishabur. Yang menarik adalah kisah Attar menjadi seorang sufi. Saya minta bantuan Mbak Zahra untuk menerjemahkan bahasa Farsinya. Di Farsi dia tidak Fariduddin tapi Attar Nishaburi. Fariduddin Abu Hamid Muhammad bin Abu Bakar Ibrahim bin Ishaq Attar Nishaburi. Sebetulnya nama beliau adalah Muhammad. Abu Hamid kunyahnya, Abu Bakar ayahnya. Bin Abu Bakar Ibrahim bin Ishaq Attar, ini gelaran. Mengapa? Karena ia bekerja di farmasi kalau sekarang. Lahir 1146 Masehi, 540 Hijriah Qamariyah. Jadi hampir 900 tahun yang lalu ya. Wafat 1221 Masehi, 618 Qamariyah. Jadi berapa usianya? 78. Di antara arif, sufi, dan syair Irak, juga pelopor dan ya tokoh dalam sastra Persia. Beliau syahid terbunuh pada zaman Mongol
menyerang Nisabur. Menggambarkan sedikit tentang beliau yang kebanyakan itu tidak terlalu banyak diketahui oleh penulis-penulis sejarah tentang tasawuf, tapi diketahui dari karya ya, seperti Mantiqut Thair. Sini ada perjalanan tentang pencarian Attar. Dia bekerja, punya toko farmasi, toko yang kerjaannya itu antara lain adalah membuat dan menyediakan minyak wangi selain obat-obatan. Karena itu disebut dengan Attar, yang artinya yang buat wewangian. Attar itu parfum, wewangian. Attar membuat wewangiannya. Nah, ceritanya itu suatu saat dia sibuk di tokonya. Tapi kisah Attar menjadi Attar banting setir dari seorang farmasis punya toko yang sangat sibuk itu karena ada seorang darwis, kata lain yang digunakan untuk sufi. Orang Padang juga suka ada yang namanya itu ya Pak, darwis ya. Padahal itu bukan bahasa Arab. Darwis. Kalau ditanya apa artinya darwis? Seakan-akan Islami. Darwis itu seorang sufi yang memang mirip seperti para rahib atau biksu Buddha. Jadi punya pakaian khusus. Banyak tradisi-tradisi itu yang mirip. Para pendeta Buddha juga bawa tasbih, bawa ini apa? Kantung lah. Orang itu kasih sedekah. Nah, kalau ada iring-iringan biku Buddha lewat Thailand misalnya, itu orang tuh nanti di jalan akan kasih sedekah. Bagi para pendeta Buddha, mereka tinggal turun ke jalan, itu di jalan orang-orang langsung sedekah memasukkan ke kantong mereka. Dalam istilah darwis, kantong ini disebut kashkul. Sehingga beberapa sufi juga ulama tokoh menulis kitab dengan nama kashkul. Misalnya ada kashkul Syekh Bahai. Dan bukan hanya Syekh Bahai aja yang punya kashkul, nanti ada kashkul yang lain. Yang terkenal adalah kashkul Syekh Bahai. Itu mirip seperti kalau kita antologi, isinya ada apa saja. Mengapa diambil kashkul? Karena mungkin ke dalam kashkul itu dimasukkan berbagai macam hal. Nah, ceritanya ada seorang darwish datang melihat Attar sedang sibuk. Dia bertanya, mungkin mau membeli sesuatu atau ada apa. Tapi Attar tidak menjawab. Sampai kata sufi itu, sedemikiankah ketertarikan kau pada dunia sehingga menafikan yang lainnya. Kemudian itu memalingkan perhatian Attar. Memangnya kamu apa yang kamu lakukan? Ya, aku berkelana, aku berkhidmat untuk Tuhan. Lalu apa yang kau peroleh dengan seluruh perkhidmatanmu untuk Tuhan itu? Aku bisa tahu kapan aku mati dan bagaimana aku mati. Nah, itu biasanya rahasia, tidak ada orang yang tahu. Dalam Al-Quran juga, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Orang tidak tahu di bumi yang mana ia akan syahid. Ibu dan Bapak percaya itu? Yakin itu? Kalau yakin, bagaimana dengan kafilah Imam Hussein alaihi salatu wassalam? Imam Hussein tahu di bumi mana beliau akan syahid? Kapan akan syahid? Tahu? Tahu. Jadi ayat itu tidak sesuai dong. Tidaklah jiwa tahu di bumi mana dia akan meninggal dunia. Imam Hussein tahu? Tahu kan? Lalu hubungannya dengan ayat itu bagaimana? Itu nanti dikaji dalam kelas tafsir Al-Quran. Sekarang kelasnya tasawuf dulu. Kan ini ada kaitannya dengan Attar yang melihat ada darwis datang. Aku tahu kapan aku mati dan bagaimana aku mati. Nah, umumnya kalimat ini akan segera disanggah. Bagaimana mungkin orang tahu bagaimana dia mati, kapan dia mati? Ada ayat Al-Qur'annya juga, yaitu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Nah, untuk menjawab sanggahan itu saya sampaikan kisah Imam Hussein alaihissalam. Jadi sufi itu seperti itu. Kata Attar, ya kurang lebih ini terjemahan bebas. Walaupun setelah ditelusuri kisah ini yang membuat Attar jadi seperti itu namanya irfan, tasawuf kadang-kadang tidak punya sandaran kitab tertulis yang kuat. Jadi ada yang misalnya dalam Tadkiratul Aulia ada kisah-kisah, tapi ada yang kalau ditelusuri ya ini kata menurut ulama ini. Tetapi sanad kalau dipertanyakan tentu bisa masuk kategori yang dhaif karena ini bukan hadis namanya juga. Ini cerita. Kata Attar sibuk saja tapi terus
Sufi itu tertidur di depan tokonya itu dan betul mengembuskan nafasnya yang terakhir. Dia meninggal. Sufi itu meninggal hanya untuk mengubah Attar supaya ceritanya sampai pada ibu dan bapak sekarang ini. Udah dia meninggal, Attar terkejut dan itu mengubah seluruh hidup dia. Yang tadinya sibuk menjadi farmasis, kemudian jadi sufi. Tapi kita buru-buru akan berkata apa Attar kemudian meninggalkan pekerjaannya. Itu pembahasan yang lain, karena sebetulnya setelahnya juga sibuk berkhidmat sebagai farmasis itu. Jangan anggap meninggalkan dunia sama sekali. Nah, yang menarik berikutnya ini posisi Attar. Selama ini tokoh tasawuf siapa yang ibu bapak kenal? Kita sebut Jalaluddin Rumi, diangkat juga oleh PBB menjadi tokoh tahunan. Ini makam Attar An-Nisaburi, makamnya di Nisabur. Di atas ini ada pernyataan yang dinisbatkan pada Maulawi. Maulawi ini Jalaluddin Rumi. Maula di Turki juga sering disebut Maula. Maulawi ini Jalaluddin Rumi. Tapi tidak ditemukan rujukan yang kuat juga. Nanti ada rujukan yang kuat di bawah. Tapi ini ma'ruf. Ini ma'ruf dinisbatkan pada Maulawi. Hampir semua kitab membahas Rumi dan Attar pasti menyebut kalimat ini. Dibaca sama Mbak Zahra yang ini. Mau Hanus Anda Family Kucing. Masya Allah. Beda memang dialek talafuznya juga ya. Native. Ya. Ini memahami kalimat ini ada dua. 7 kota cinta sudah dikelilingi Attar. Kata Rumi, aku masih di depan gang. Jadi Attar sudah mengelilingi 7 kota cinta, aku masih di gangnya. Jangankan 1 kota, gangnya pun belum saya lewati. Sedangkan Attar sudah melewati 7 kota cinta. Jadi posisi Attar menurut Jalaluddin Rumi itu berada di atasnya. Ini kalimat-kalimat berikutnya yang ini yang ada dalilnya. Karena ini syair. Kadang-kadang syair tidak sama bahasa yang biasa. Misalnya ini dari syair-syair. Misalnya yang dari Rumi ini, kata Saif, ini semua ulama-ulama sufi. Saif, Kasyani, Maulana, ini tokoh-tokoh tasawuf, tokoh-tokoh irfan, menceritakan posisi Attar. Khohad Rasid Rutbaya So'ib be Maulawi, Gar Maulawi be Rutbaya Attar mirasan. So'ib akan sampai ke derajat Maulawi kalau Maulawi sampai ke derajat Attar. Maksudnya sulitnya So'ib sampai pada derajat Maulawi sama seperti sulitnya Jalaluddin Rumi sampai pada Attar untuk menunjukkan derajat Attar. Kata Jalaluddin Rumi, man on Maulai Rumiyam ke azkil kam syakir rizat walakin darsukan guftan golome sehat orang. Saya Jalaluddin Rumi, orang merujuk saya, mengambil dari saya apa yang terpencar dari saya, apa yang berceceran dari saya, orang mengambilnya. Walakin darsukan guftan gulame sehat orang, tapi dalam bicara sebetulnya aku ini gulamnya Syekh Attar. Aku ini budaknya Syekh Attar. Nah, semua ini untuk menunjukkan posisi Attar. Kalau selama ini kita kenal Jalaluddin Rumi, dalam syair-syairnya justru Jalaluddin Rumi menyebut sufi rujukannya itu Fariduddin Attar. Dan insya Allah kita akan membaca karyanya. Silahkan karyanya dibaca di musyawarah para guru. Nama lengkap bukunya Mantiqut Thair, dan nama buku ini itu diambil dari A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Al-Quran sebetulnya. Alasan pengambilan nama Mantiqut Thair, saya sering tanya mahasiswa, anak-anak, apa yang membedakan kita dengan makhluk Tuhan lainnya? Kita akan menyebut, dalam jawab itu orang sering menggunakan 2 rujukan. Satu dalil akal, dan yang satu dalil nakal. Mana yang harus didahulukan dari 2 dalil ini? Dalil akal atau dalil nakal? Nakal itu teks.
Misalnya ayat suci Al-Quran, hadis, itu teks, nakal. Mana yang harus didahulukan? Dalil akal atau dalil nakal? Kalau saya keliling, saya lebih banyak menemukan yang menjawab itu mendahulukan dalil nakal. Terutama di kalangan yang agamanya kuat. Jadi harus dahulukan dalil nakal. Karena semua peribadatan kita pada akhirnya merujuk pada itu. Misalnya, gimana hubungan kita dengan umat agama lain? Kan ada ayat Al-Qur'annya, lakum dinukum waliyadin. Dia pakai dalil nakal. Atau misalnya, wa may yabtaghi ghairal islama dinan, dalil nakal lagi. Gimana pendapat ini, kata kelompok ini tidak boleh mengucapkan selamat dan sebagainya. Yang digunakan selalu dalil nakal. Saya biasa kemudian menyusul dengan pertanyaan berikut, yang mengatakan Bapak untuk ikut dalil nakal itu siapa? Lalu kemudian dia termenung karena yang mengatakan dia untuk ikut dalil nakal itu adalah akal dia. Dari mana Pak? Kata siapa Bapak harus ikut nakal? Yang mengatakan Bapak harus ikut Al-Quran itu betul, kita harus ikut Al-Quran. Tapi siapa yang mengatakan Bapak memilih Al-Quran itu? Karena ini bagian yang kemudian Ustaz Jalal membuka kajian filsafat. Sekarang agama itu seakan-akan dipahami tanpa akal. Bahkan jawaban saya terus begini, Pak, kan kita tahu dalam fikih itu kalau kita belajar sholat, wudhu, apapun, syarat yang pertama itu adalah baligh, wajib itu satu syariat, dan yang kedua adalah berakal. Sehingga Pak, kalau orang tidak berakal boleh tidak sholat, orang tidak berakal boleh tidak puasa, orang tidak berakal boleh tidak beragama. Dengan kata lain, mafhumnya adalah yang beragama harus berakal. Karena kalau tidak berakal boleh tidak beragama, boleh tidak sholat, boleh tidak puasa, tidak haji. Tidak berakal kok. Justru agama itu mensyaratkan akal. Tanpa akal tidak ada agama. Yang membedakan kita manusia dengan makhluk, akal. Tapi apa makna akal itu? Akal itu apa? Bisa berpikir. Yang disebut akal itu bagaimana? Binatang tidak berakal. Berakal. Ya, kalau gitu, apa yang membedakan kita dengan binatang? Tingkat kesadaran. Allah Ta'ala dalam Al-Quran mengisahkan mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Anak SD saja sudah tahu mukjizat para nabi. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya adalah bisa bicara dengan binatang, bisa memahami bahasa binatang. Kalau yang Nabi Sulaiman alaihissalam ajak bicara itu tidak berakal, enak tidak ngobrolnya? Nyambung tidak? Bagaimana jadi mukjizat? Ngobrol dengan yang tidak berakal. Kita tahu kisahnya. Itu yang nanti dikisahkan dalam Mantiqut Thair ini. Ya, terima kasih pada yang sudah menyediakan PDF-nya. Termasuk dalam surat An-Naml ini yang Allah Ta'ala abadikan menjadi nama suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun. Pasukan Nabi Sulaiman itu mendekati lembah semut. Namlah semutnya itu berkata, ya ayyuhan naml. Di semut raja atau ratu? Ratu. Karena ini pakai tak marbutoh. Mengapa ankabut yang bikin rumah laba-laba jantan atau betina? Tidak semua laba-laba bisa mengeluarkan jaring. Yang mengeluarkan jaring itu hanya yang betina. Ittakhadhat baita dalam Al-Qur'an itu. Kama talil ankabut ittakhadhat baita. Sedetil itu dalam Al-Qur'an ya, mukjizat. Ya berkata ratunya itu, ya ayyuhan naml, hei semut-semut, udkhulu masakinakum, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wa hum la yash'urun. Jangan sampai Sulaiman dan bala tentaranya menghancurkan kalian sedang mereka tidak menyadarinya. Tolong bayangkan, pertama Nabi Sulaiman itu berada bersama pasukannya, derap pasukan yang punya kuda. Bayangkan suara semut, sedangkan Nabi Sulaiman sedang datang bersama pasukannya. Kalau tidak lari juga, kan banyak gitu pasukannya, minimal ada suara langkah kuda lah. Pertama, semut itu punya pimpinan. Yang kedua, punya jalur komando. Begitu disampaikan, hai semut masuklah, ini perintah, dan perintahnya diikuti.
bukan saran, bukan anjuran. Hei semut, masuklah kalian. Saya mau di luar dulu. Nah, perintahnya itu diikuti, mengikat. Perintah ratu ini mengikat anak buahnya. Perintah wali yang punya urusan itu mengikat anak buahnya. Semut saja ikut sama ratunya. Yang kedua, ternyata mereka punya rumah dan bisa bangun rumah. Ini masakin jamak. Punya rumah dan bisa bangun rumah. Semut disuruh masuk ke rumahnya, mereka tidak tersesat masuk rumah yang mana. Tidak salah rumah. Kalau kita bayangkan rumah semut, tidak numpuk di satu titik sehingga terjadi kepadatan. Nah, mereka tahu harus pulangnya itu ke rumah masing-masing. Keteraturan yang ada di dunia semut itu. Yang ketiga, selain punya pimpinan, jalur koordinasi, bisa bangun rumah, lalu tahu yang datang itu Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Juga tahu ada Nabi Sulaiman sebagai pimpinannya. Tahu Nabi Sulaiman yang mana, ya yang datang bisa banyak, tapi tahu bahwa yang datang itu Nabi Sulaiman alaihissalam dan bala tentara. Ini semut berakal atau tidak? Fatabassama dhahikan min qawliha. Nabi Sulaiman yang berada jauh sama pasukan kudanya itu ternyata mendengar. Di sini sih tidak disebutkan mendengarnya, tapi bisa kita pahami dari konteks. Maka tersenyumlah dan tertawa. Nah, artinya Nabi Sulaiman mendengar. Tapi kenapa tidak disebutkan mendengarnya? Mendengarnya pakai telinga atau pakai yang lain? Nah, itu pakai ayat ini. Karena dipisah oleh ayat. Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman tersenyum dan tertawa mendengar ucapan ini. Kalimat berikutnya adalah kalimat yang sering kita ucapkan. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Apa hubungannya? Tuhanku, karuniakan kepadaku kemampuan bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau karuniakan padaku dan pada kedua orang tuaku, dan agar aku beramal soleh yang Kau ridhoi. Masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam hamba-hamba-Mu yang soleh. Ketika mendengar, apa hubungannya? Nah, itu nanti di kelas tafsir ya. Ayat 16. Wa warita Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair. Dari ayat inilah diambil judul buku Fariduddin Aktar. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam mewarisi Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman berkata, wahai manusia, ulimna. Kata ulimna kembalinya kemana? Ulimna itu kami diajari. Kami, tidak ulimtu, aku diajari. Tapi ulimna, kami diajari. Kembalinya ke Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Bal, para nabi seluruhnya. La nufarriqu baina ahadin min rusul. Kami tidak membeda-bedakan satupun di antara para rasul. Jadi ulimna tidak hanya kembali kepada Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihi wassalatu wassalam, tapi kembali kepada seluruh nabi. Yang memahami mantiqut thair bukan hanya Nabi Sulaiman, tapi semua nabi memahami mantiqut thair. Diterjemahkan mantiqut thair, pembicaraan para burung. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung. Bahasa burung. Mantik itu diterjemahkan bahasa. Padahal dalam kelas filsafat, mantik itu artinya logika. Buku teks logika di Hamzah namanya Mantik Muzaffar. Di dalam Mantik Muzaffar ini, definisi manusia yang pertama adalah hayawanun natiq. Diterjemahkannya menjadi hewan yang bicara. Karena itu diterjemahkan jadi bahasa. Padahal mantik itu berkaitan dengan bagaimana kita memaksimalkan fungsi akal kita. Jadi mantiqut thair bukan sekedar bahasa burung, tapi logika. Walhasil dari ayat inilah surat An-Naml ayat 16 diambil mantiqut thair.
berbentuk puisi berwatak mistis religius, ditulis dalam pertengahan kedua abad ke-12 Masehi. Terjemahan bahasa Indonesia dikerjakan atas teks terjemahan bahasa Inggris. Puji bagi Khalik yang kudus yang telah menempatkan arah di atas air, yang menjadikan segala makhluk di bumi. Pada langit dia berikan kekuasaan dan pada bumi kepatuhan. Pada langit dia berikan gerak dan pada bumi ketenangan. Ia tinggikan angkasa di atas bumi bagai tenda tanpa tiang. Dalam 6 masa ia ciptakan ke-7 kaukab, dan dengan 2 huruf ia ciptakan ke-9 kubah langit. Pada mulanya ia sepuh bintang dengan emas, sehingga di malam hari langit dapat bermain trik-trak. Dengan berbagai sifat ia anugerahi jaringan tubuh, dan telah ditaruhnya debu pada ekor burung jiwa. Ya, mungkin orang baca juga tidak terlalu paham sebetulnya apa yang dimaksud. Ini madah doa. Kemudian setelah itu ada masuk pada kisah musyawarah burungnya. Burung-burung berkumpul. Selamat datang wahai Hudhud yang menjadi penunjuk Raja Sulaiman dan menjadi titisan sejati dari lembah yang beruntung dapat pergi hingga ke batas-batas kerajaan Sabah. Secara singkat, burung-burung ini berusaha untuk mencari bagaimana yang tadi Ustaz Syams bacakan di bagian buku saya. Perlambang burung-burung itu adalah kita semua. Singkatnya cerita, burung-burung itu berkumpul ingin mencari raja mereka, karena tidak mungkin tidak punya tujuan. Ini ada kaitannya dengan fitrah manusia yang selalu merindukan sosok semisal dirinya yang tanpa kekurangan, yang tanpa celah. Itu sebetulnya fitrah. Ketertarikan kita kepada orang yang dianggap lebih dari kita. Misalnya kalau saya pemain bola, saya senang sama yang jago karena pada dia ada kesempurnaan. Orang suka pada artis, pada penyanyi yang sebetulnya itu ketertarikan dia, tapi dia melihat pada orang itu ada kesempurnaan. Itu fitrah. Dan selama ini orang mencari kesempurnaan itu selalu menemukan ada kurangnya. Jadi artis ada kurangnya, pemain bola ada kurangnya. Tetapi kerinduan itu akan selalu ada. Mereka berusaha mencari raja itu, dan disampaikanlah rajanya ada di lembah melewati 7 bukit dan 7 lembah. Itu yang mungkin Rumi maksud sudah melewati 7 kota. Jadi 7 bukit dan 7 lembah ini sering disebut sebagai makomat, tahapan-tahapan yang harus dilalui. Kemudian burung-burung itu awalnya banyak yang mau berangkat ketemu sama raja, para burung itu. Tapi satu demi satu di tahapan itu, ini yang 7 ini, 7 tambah 7 14, juga ada dalam Imam Khumaini rahimahullah yang menyebutkan perjalanan itu ada 14 tahapan. 7 tahapan kegelapan dan 7 tahapan cahaya. Jadi yang 7 cahaya nurun ala nur, 7 tahapan kegelapan dan 7 tahapan cahaya. Nah, menurut Rumi 7 bukit dan 7 lembah. Di setiap lembah, setiap bukit masuk satu daerah, nanti dilambangkan dengan kisah-kisah mirip seperti 1001 malamnya Syaharzadeh. Mirip cerita 1001 malam. Jadi ada lagi kisah baru, ada lagi kisah baru. Mirip seperti kisah ya Jalaluddin Rumi tentang penjahit yang menggunting pita. Dan tanpa sadar usia kita itu habis. Kita familiar dengan kisah Rumi itu. Jadi hidup memberikan pada kita kisah-kisah, dan kemudian kita tertawan dengan kisah itu. Terhenti di satu kisah itu. Kurang lebih, bagaimana mungkin aku mau cari raja, untuk gajian pegawai di toko aja belum ada. Nah itu dia terhenti terkait. Atau yang lain lagi, bagaimana mungkin aku mau sampai raja, ini ada anak, istri, keluarga yang tidak bisa aku tinggalkan. Bagaimana mungkin aku mau cari raja. Nah sebetulnya itu melambangkan hal-hal yang mesti kita lewati. Satu demi satu burung itu berguguran di setiap lembah itu, sehingga sampailah mereka di satu lembah yang paling ujung itu. Terakhirnya itu adalah lembah Kaf. Lewati lembah Kaf ini nanti ketemu sama raja. Nah lembah Kaf ini pemilihan huruf yang sangat istimewa, karena
Dalam Al-Quran, semua yang merujuk pada baginda Nabi SAW itu diibaratkan dengan huruf kaf. Domir kaf, anta, engkau. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka. Wa idza sa'ala ka wa adzin fin nasi bil haji ya'tu ka wa wajada ka. Itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam ayat Alhamdulillah laisa ka mislihi syai. Ini yang sering bisa, karena kaf di sini sering diterjemahkan sebagai huruf ziyadah, huruf tambahan, huruf pengindah, huruf pemanis. Karena diterjemahkannya menjadi tidak ada yang menyerupainya sesuatu apapun juga. Sekiranya huruf kaf ini tidak ada, kita baca laisa mithlahu syai, dia tetap sama, tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Laisa mithlahu syai, tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Kalau laisa ka mithlihi syai, tidak ada yang menyerupainya sesuatu. Lalu untuk apa Allah Ta'ala tambahkan kaf di situ? Ya supaya lebih indah saja. Nah, saya agak kurang bisa menerima itu, karena Al-Quran itu menurut saya tidak memerlukan pengindah. Al-Quran itu terlalu indah, tidak perlu lagi huruf ziyadah. Lalu bagaimana kalau secara harfiah menerjemahkannya? Mestinya tidak ada yang menyerupainya sesuatu, karena ini menjadi mudhaf ilaih. Tidak ada yang serupa dengan yang menyerupainya sesuatu apapun juga. Laisaka, sehingga kaf menjadi titik sentral dari pembahasan Jalaluddin Rumi. Dan dua huruf kata Jalaluddin Rumi kun yang membuat kita hadir, ada. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kun dari dua huruf kaf dan nun. Kaf baginda Nabi, kun jadilah nun. A'udzubillahi minasyaitonir nun wal qalami wa ma yasturun. Nun juga adalah nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaf keberadaan, nun wal qalami segala sesuatu yang kemudian dituliskan dari keberadaan itu. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai pengantar, sekali lagi segala hal yang ingin Ibu dan Bapak mungkin ada bayangan tentang bagaimana mestinya ke depannya, silahkan disampaikan. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi. Kan ada dua ya, Irfan Nazori dan Irfan Amali. Nah, mungkin kita akan lebih banyak pada yang Nazori, Pak, pada yang teoritis. Mungkin ada satu bagian, biasanya dalam dulu waktu ada pusat kajian tasawuf, itu ada satu bagian mengenal tarekat-tarekat, pengenalan terhadap berbagai macam tarekat yang ada. Kalau pertanyaan Bapak apakah di kajian kita akan ada ke arah itu? Kalau pengenalan mungkin bisa diberitahukan berbagai tarekat yang ada. Itu juga yang membedakan. Kalau dalam mayoritas kaum muslimin di Indonesia misalnya, kawan-kawan Nahdiyin itu ada Thariqah Mu'tabaroh, Jamiyah Thariqah Mu'tabaroh, tarekat-tarekat yang mu'tabar dan punya mursyid, punya wiridan-wiridan khusus, amalan-amalan khusus. Yang menarik dalam buku Mantiqut Thair itu bahkan satu di antara hambatan dalam perjalanan menuju Tuhan itu adalah ibadah, adalah ritual. Ketika kita mencukupkan diri kita dengan peribadatan, mungkin tidak ada secara khusus nanti amalan pengenalan tarekat. Kalaupun mau ada disebut nih tarekatnya tarekat At-Thoriyah. Jadi kita hanya mengkaji buku Mantiqut Thairnya Fariduddin Atta. Kedepan ini yang kita kaji adalah belajar tasawuf, belajar irfan dengan textbook buku Mantiqut Thair. Untuk pengamalan, Ibu dan Bapak dipersilahkan bebas untuk mengikuti amalan thariqah mana yang mungkin. Karena begini, apa tujuan kita ikut thariqah? Satunya adalah pendisiplinan. Dan yang kedua, mungkin yang ikut itu berharap untuk ketenangan, kedamaian. Kalau ikut begini, insya Allah saya lebih tenang, bagus. Tetapi sekali lagi itu bukan akhir perjalanan.
justru hidup yang selalu penuh goncangan. Itu yang disampaikan dalam Mantikut Toir ini. Kalau tarekat yang khusus mungkin tidak ada Pak. Dan kalau dalam mazhab Ahlul Bait alaihissalam ada beberapa thariqah, tetapi yang kita kenal di tarekat pada umumnya tidak terlalu banyak. Kalau saya datang pada satu guru izin saya ikut guru. Nah itu ada kewajiban pada gurunya untuk mengetahui semua apa yang ada pada saya. Dan itu tidak mudah. Sehingga untuk seseorang mau menerima menjadi mursyid itu adalah tanggung jawab teramat besar. Sementara ini kajian kita adalah membahas buku Mantikut Toir. Silakan, ada lagi? Nanti kita baca cerita burungnya Rumi. Ada juga bagian yang secara simbolis terkait dengan peribadatan. Sementara ibadah itu ada abid dan ada abdu, satu akar kata. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul insa wal jin illa liya'budun. Untuk ya'budun. Kemudian diterjemahkan untuk beribadah kepada aku, menyembah aku. Tujuannya adalah menjadi abid atau menjadi abd tanpa alif. Abid artinya ahli ibadah, yang banyak ibadahnya. Abd artinya hamba, budak, hamba sahaya. Nah, liya'budun, kita ini menjadi abid atau menjadi abd. Semua kita itu disebut abdullah. Ada yang disebut abidullah, ahli ibadah. Justru dari abid ini dia bergerak menjadi abd. Bedanya, mengapa ibadah menjadi tirai? Karena satu, ada perasaan cukup dengan ibadah yang sudah ia lakukan. Perasaan yang tidak ingin ia kehilangan perasaan itu. Saya itu sudah nikmat, walaupun dia tidak cerita pada siapapun, tidak berbagi, tidak riya, tidak pamer, tapi ada rasa nikmat. Contoh ya, ada suami bermasalah dengan istrinya, pisah. Ketika pisah itu, dia merasakan nikmat betul ibadah. Ini kata dia juga, bisa tahajud, sholat malam, nangis. Kemudian alhamdulillah Allah Ta'ala persatukan lagi dengan istrinya itu. Baik lagi, rujuk lagi, lancar. Dia nanya sama saya, kok sekarang saya tidak nikmat lagi ya ibadah? Kok sekarang saya tidak bisa nangis lagi sholat malam? Dia bingung. Masa saya harus pisah sama istri untuk punya kenikmatan sholat malam? Nah, karena sebetulnya penyebab dia nikmatnya bukan ibadahnya. Penyebab dia nikmatnya adalah penderitaannya. Bukan ibadah, ibadahnya mah sama. Tapi kok tidak nikmat? Ya karena tidak ada penderitaannya itu. Sehingga sebab dia nikmat susunya itu bukan ibadahnya, tapi penderitaannya. Berikutnya misalnya, ini terjadi juga pada baik abid maupun alim. Untuk abid, hijabnya itu ibadah, tirainya itu ibadah. Yang menghalangi dia melangkah lebih jauh ibadah. Untuk alim, ilmunya. Ilmu pun jadi penghambat. Ujian orang berilmu adalah ilmunya itu sendiri. Itu juga ujian tersendiri. Apa yang mesti kita lakukan? Yaitu yang mudah-mudahan ingin berusaha kita jawab dalam pertemuan-pertemuan ini. Bukan saya menunda supaya ibu dan bapak datang lagi. Tidak. Ini kan sekarang pengantar. Inti dari perjalanan itu adalah nafas kita, man arafa nafsah, nafas. Intinya di situ. Jadi ibadah kita mesti ditujukan untuk nafas. Itu apa artinya? Bahasa Arab itu ya memang Allah Ta'ala istimewakan, memang dipilih khusus untuk syariat ini, untuk agama ini, dan punya kaitan satu sama lain. Nafas itu maknanya satu bisa nafsu, hawa nafsu. Satu bisa jiwa, diri kita. Min anfusihim, diri jiwa. Nafas itu bisa berarti nafsu, bisa berarti jiwa, juga bisa berarti nafas. Nafas yang kita tarik, yang kita hirup keluarkan ini nafas juga. Dan bisa berarti mulia, nafis. Nafis itu artinya mulia. Dan sebetulnya keempat hal ini terkait. Setiap nafas kita terkait dengan diri, dengan menekan nafsu supaya menjadi mulia.
nanti kita mengenal nafas. Kurang lebih begini. Untuk irfan nazari ini bisa teoritis tahapan per tahap sebagaimana yang mungkin ada di buku teks atau dalam kajian-kajian irfan. Tapi saya mencoba memilih pendekatan melalui mantikut toir. Jadi membaca kisah itu kemudian kita sampaikan bagian yang terkait di dalam irfan nazarinya. Bisa juga disusun sesuai urut-urutan mana yang dulu. Itu yang di pesantren misalnya atau mengkaji, susunannya begitu. Nah, ini saya mencoba meringkas 12 pertemuan dengan mantikut toir. Posisi kita terhadap ibadah, kok ibadah saya biasa-biasa aja, itu tadi terkait dengan nafas. Di tingkatan-tingkatan nafas itu kan ada nafsul lawwamah, ada nafsul mutmainnah. Yang dimaksud nafsul mutmainnah dalam surat Al-Fajr itu siapa? Kita biasanya ke kita semua sih, umumnya itu kita aja. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Itu ada kaitannya dengan nafas. Jadi dia selalu berada pada posisi yang bimbang. Mana yang lebih baik? Ibadah yang tidak ada keraguan, ibadah banyak dan tenang, atau ibadah sedikit dan bimbang? Mana yang lebih baik? Banyak ibadah dan merasa tenang, atau sedikit ibadah tapi kayaknya ibadah saya biasa-biasa aja? Sedikit aja. Ya? Kalau saya mendingan yang sedikit. Gitu. Kalau terus gitu. Sebetulnya dengan memilih satu di antara yang dua itu sudah merasa diri lebih baik. Gawat. Iya, mana yang lebih baik? Nah itu ini sama. Mau ibadah banyak lalu tenang, itu sudah merasa diri lebih baik. Ibadah sedikit tapi biasa tetap merasa diri lebih baik. Sehingga kondisi yang ada terhadap nafas kita itu kemudian paradoksnya memang terletak di situ. Makin banyak kita tahu terhadap sesuatu, makin kita tahu bahwa kita tidak tahu. Makin merasa tenang terhadap sesuatu, seharusnya makin merasa tidak tenang. Jadi kalau kita berada pada ketenangan, itu di antara lembah-lembah yang dilalui, itu sebetulnya jebakan. Sudah merasa tenang, tumanina. Jadi kalau terhadap yang disampaikan tadi oleh Kang Dik, untuk sementara ya dinikmati saja. Saya ibadah tapi tidak nambah, ya dinikmati saja. Apa artinya tidak nambah ibadah? Tergantung wasiat baginda Nabi pada Imam Ali alaihissalam yang 6 hal. Idza ra'aitan nasa yastaghiluna bil fadail istaghil anta bi itmamil faraid. Wahai Ali, kalau kau lihat manusia mengerjakan yang fadilah, itu sudah dari sejak baginda Nabi dinasihatkan pada Imam Ali. Wahai Ali, kalau kau lihat manusia sibuk mencari yang fadilah, berarti yang paling utama, yang banyak pahala, ini dan itu, istaghil anta bi itmamil faraid. Sibukkan dirimu menyelesaikan kewajiban. Lalu kita tidak mencari yang fadilah kalau begitu. Ya gimana? Menyempurnakan yang wajib dulu. Kalau kita berpegang pada hadis baginda Nabi pada Imam Ali itu kan kata baginda Nabi juga yang wajib aja, yang fadilah ndak usah. Itu pun keliru. Seakan-akan menjadikan hadis itu sebagai pembenaran untuk tidak mencari yang fadilah. Mudah-mudahan dipahami. Ada satu konsep yang kemudian saya sebut sebagai paradoks. Dan ini ujungnya sebetulnya nanti setelah melewati 7 lembah itu. Kemarin saya ditanya, siapa yang berhak beroleh syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi? Saya menjawab, di antara yang berhak beroleh syafaat baginda Nabi adalah orang yang tidak berharap dapat syafaat dan tidak berhak dapat syafaat. Itu yang dapat. Jadi kalau kita masih kukuh ingin berharap syafaat, itu yang paling tidak berhak. Jadi yang berhak dapat syafaat adalah orang yang merasa tidak berhak. Ya Rasulullah, aku ini umatmu, berikan kepadaku syafaatmu. Nah, justru itu yang dipertanyakan. Baik, silakan. Filsafat dan tasawuf akan sampai pada satu titik ketika yang disebut dengan berwilayah itu adalah keniscayaan. Ikrar dan tidak itu bentuk penyampaiannya, tetapi berwilayah itu adalah keniscayaan. Itu fitrah.
akan sampai pada satu titik ketika berwilayah adalah keniscayaan, sesuatu yang tidak terpisahkan. Artinya bisa jadi Pak, ada yang berikrar tapi sebetulnya tidak berwilayah. Ikrar yang dimaksud adalah ikrar lisan atau ikrar batin, saya berwilayah, tapi sebetulnya tidak berwilayah. Kata irfan, maknanya itu ada makna umum dan ada makna khusus. Sebagaimana juga berislam, ada makna umum dan makna khusus. Ada Islamnya orang Arab Badui yang Allah Ta'ala minta bagi Nabi Soleh untuk menyampaikan, kalau katakan kalian baru Islam dan iman belum masuk pada hati kalian. Jadi Islamnya Islam umum, Islam tanpa iman. Tapi ada juga Islamnya Nabiullah Ibrahim. Tentu Islamnya Arab Badui dengan Islamnya Nabi Ibrahim beda jauh. Begitupun kata irfan, di satu sisi ma'rifatnya itu adalah ma'rifat umum. Yang pertama, awaluddin ma'rifatullah. Awal dari agama itu ma'rifat Allah. Tapi juga ujung agama itu adalah ma'rifatullah juga. Hanya ma'rifatullah di awal dengan yang di akhir itu berbeda. Nah, ikrar pun seperti itu. Ada ikrar yang umum. Ikrar yang umum ini belum tentu berwilayah, tetapi di dalam irfan pada akhirnya berwilayah adalah keniscayaan. Meskipun ada pembahasan tentang Attar, tentang Ibn Arabi. Ini Attar dalam tanda petik diperebutkan oleh dua mazhab besar. Menurut yang satu, Attar ini mazhab saya. Kata yang lain, enggak, mazhab saya. Buktinya yang ini bilang ini. Yang ini bilang ini gitu. Diperebutkan. Sampai karena dia tokoh besar, mazhab pun dipermasalahkan. Dan ini ada kaitan dengan konteks hidup para tokoh besar itu di zaman itu. Hampir dalam karya Imam Ghazali, termasuk Sahihul Bukhari, Sahih Muslim, kita akan menemukan jejak-jejak wilayah itu. Itu yang pertama. Yang kedua, melanjutkan pembahasan tentang akal. Akal juga sama seperti ma'rifat tadi. Akal yang pengertian umum dan ada akal yang pengertian khusus. Ini sebetulnya nanti masuk ketika kita berada pada tahapan 7 lembah dan 7 bukit. Dalam tasawuf, dalam irfan, itu ada misalnya irfan, ada pembahasan tentang alam. Nah, alam ini ada alam berdasarkan ciptaan, ada alam nasut, ada alam jabarut, ada alam malakut, tapi juga ada alam berdasarkan tingkat kesadaran, seperti alam khiyal, alam mithal, alam yang ibarat seperti dalam tanda petik mimpi mungkin menurut kita, tetapi yang merasakannya betul-betul real. Saya ada kisah seorang sufi, seorang arif, Syekh Ali Thodi, makamnya di Wadiussalam. Beliau sholat 2 rakaat di haram Hazrat Abbas. Begitu takbir, kata beliau, tiba-tiba sekitarnya itu berubah. Jadi beliau tidak lagi berada di tempat itu, di tempat sujud itu, tetapi berubah menjadi taman bunga. Tertarik oleh situasi itu, sehingga tidak melepaskan wiridannya itu, ibadahnya itu. Nah, itu masuk dalam kategori alam tertentu. Kalau kita sebetulnya membawa kita memasuki ruang-ruang itu. Sampai menurut Tayyar Dusyardan, we are not human beings having spiritual journey. Kita bukan makhluk jasmani yang punya pengalaman ruhani. Kita ini makhluk ruhani yang meniti perjalanan jasmani. Beda. Kita bukan makhluk jasmani yang punya pengalaman ruhani. Tidak. Kita ini makhluk ruhani yang meniti perjalanan jasmani. Kutipan saya dari Jalaluddin Rumi, tapi saya lupa bahasa aslinya. Satu kutipan Rumi yang kemudian saya terjemahkan, tapi bahasa ini saya sudah lupa. Bunyinya itu begini. Ini ada kutipan Rumi. Where should I go when the journey is within my ego? Jadi sebetulnya harus kemana saya berjalan? Kalau ternyata perjalanan itu sebetulnya di dalam diri. Ternyata supaya bersajak dalam badan, tapi itu kurang pas. Where should I go when the journey is within my ego?
Kemana aku harus pergi kalau perjalanan itu ada di dalam diri. Where should I go when the journey is within my ego? Nah, nafas terkait dengan akal, tingkatan-tingkatan akal itu, tingkatan-tingkatan kesadaran. Makin orang mengenal nafasnya, makin tinggi tingkat kesadarannya, makin tinggi akalnya. Itu yang membuat orang baik mudah ditebak, mudah diduga oleh orang yang lain. Misalnya begini, maksud saya mudah ditebak itu. Imam Ali alaihissalam akan terbaca oleh musuhnya itu. Ini kalau kita ngajak damai, Imam Ali pasti terima. Tidak bisa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan. Tapi itu artinya apa, kena tipu atau apa? Ya itu pembahasan lain lah. Apa Imam tidak tahu bahwa Ibnu Munjam yang tidur di masjid malam sebelum Imam Syed itu adalah orang yang sama yang akan membunuh? Tahu persis. Sejak baginda Nabi menyampaikan, tahu persis. Tapi kok tetap dibiarkan? Apa itu artinya bunuh diri? Imam tahu kok. Bahkan waktu berangkat ke masjid itu Imam sudah tahu. Ya, waktu berangkat ke masjid untuk subuh itu ada syair Imam yang Imam sampaikan. Ya sudah tahu sebelum ketemu sama Ibnu Muljamnya. Belum ketemu tapi sudah tahu. Sudah datang juga waktu yang aku tunggu. Kok dibiarkan? Tidak lari? Atau gimana itu? Oh hatiku, bila kau ingin sampai pada ambang pengertian, berjalanlah hati-hati. Bagi setiap zarah ada pintu tersendiri, dan bagi setiap zarah ada jalan tersendiri yang menuju ke wujud penuh rahasia yang kusebutkan itu. Untuk mengenal diri sendiri, orang harus menghayati 100 kehidupan. Tapi kau harus mengenal Tuhan dari Dia sendiri dan bukan dari dirimu. Dialah yang membukakan jalan menujunya, bukan pengetahuan manusia. Pengetahuan tentang Dia tak tersedia di pintu orang-orang yang pandai menyusun kata. Pengetahuan dan kebodohan di sini sama, karena keduanya tak dapat menjelaskan maupun melukiskan. Pendapat orang-orang tentang ini hanya timbul dalam angan-angan mereka, dan aneh tentunya untuk mencoba mengambil kesimpulan dari apa yang mereka katakan, baik atau buruk. Apa yang mereka katakan itu hanya berasal dari diri mereka sendiri, sedang Tuhan di atas segala pengetahuan dan di luar segala bukti, dan tak satupun yang dapat menggambarkan keagungan suci dirinya. Oh, kau yang menghargai kebenaran, janganlah mencari kias. Adanya wujud yang tak terbandingkan ini tak memungkinkan kias, karena tiada para nabi maupun para utusan dari langit memahami sejarah terkecil pun. Mereka semua bersujud sambil berkata, kami tidak mengenal Tuhan sebagaimana keadaan Tuhan yang sebenarnya. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassallallahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.